Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, Kamis 16 Oktober 2025. Hari ini kita akan mengambil tema bahaya kebiasaan. Hari-hari ini kita masih merenungkan tentang kecaman Yesus. Nadanya memang tidak enak di telinga, tetapi juga terasa pahit di lidah. Tetapi kecaman seperti ini adalah obat mujarab untuk obat penyakit rohani kita. Lebih daripada itu, dengan merenungkan teks ini sebenarnya kita diajak untuk tidak hidup atas dasar biasanya begitu, tetapi kita diajak untuk membuat hidup lebih daripada itu. Hidup mesti selalu direfleksikan berdasarkan kekinian. Sebab teologi itu kan selalu berkembang, nggak ada teologi itu mati kaku. Sebab pengalaman akan Allah senantiasa butuh pembaruan. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda semua merenungkan 3 hal berikut berkaitan dengan teks yang kita baca hari ini. Yang pertama, dosa warisan. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebenarnya tahu bahwa nenek moyang mereka telah menolak para nabi dengan menganiaya, menyiksa, dan bahkan membunuh mereka. Dalam seluruh isi Taurat, manusia sering melanggar janji Allah berbanding terbalik dengan Allah yang setia pada janjinya. Bahkan adanya banyak aturan dalam hukum Taurat karena manusia selalu menolak Allah. Ketika ada utusan Allah untuk meluruskan tindakan pandangan, ternyata itu dipandang sebagai kecaman yang mengancam mereka. Mereka tidak belajar dari peristiwa, malahan mereka menyusun kejahatan yang baru, dan itu terbukti dengan rencana membunuh Yesus. Mengapa dosa ini bisa terulang? Padahal sudah nyata-nyata mereka belajar tentang kitab suci. Yesus pertama-tama mengecam tindakan mereka karena mereka menutupi kekejian hati dengan segala macam kepura-puraan yang seakan-akan sebagai sebuah pengabdian. Mereka membangun kubur dengan bangunan yang sangat bagus dan indah. Seakan-akan mereka menghormati nenek moyang mereka, meratapi kematian mereka. Padahal mereka tidak memperbaiki cara hidup nenek moyang mereka yang telah berbuat jahat terhadap Allah dengan membunuh orang-orang benar. Dari sini kita belajar untuk hidup bukan karena kebiasaan, tetapi membiasakan hidup dengan refleksi sehingga kita bertemu, oh ini benar, maka aku mencoba untuk melaksanakan, oh ini salah, maka aku mencoba untuk memperbaiki. Dan bertindak atas refleksi itu, maka kita akan hidup dalam kebaruan. Tanpa sebuah refleksi yang seperti ini, maka kita hanya hidup ya biasanya begitu. Lalu yang kedua, menanggung kesalahan. Ada hal yang menarik ketika Yesus mengatakan, angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai darah Habel sampai Zakaria yang dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Nah, ini kan mengerikan. Pembunuhannya justru terjadi di rumah Allah. Apakah teks ini juga berlaku untuk kita sekarang? Saya ingin mengatakan bahwa teks ini sangat aktual bagi kita. Artinya, sebagai orang Katolik, kita didoakan, didampingi, dan dijaga oleh para kudus yang berhasil menikmati surga. Namun kita juga menanggung kesalahan orang-orang yang telah mendahului kita dan kini masih ada dalam sengsara api penyucian.
Pernyataan ini mengandung konsekuensi ganda. Di satu pihak, hidup mesti selalu diperbaiki menjadi lebih sempurna. Peristiwa masa lalu bukan untuk ditangisi, tetapi mesti dijadikan pijakan pengalaman agar hidup menjadi lebih baik. Disinilah kita diajak untuk bertransformasi dari yang buruk menuju ke yang indah. Di pihak lain, senyampang memperbaiki diri, kita juga menanggung keselamatan orang lain. Kita memperbaiki hidup kita dengan maksud bukan kita mau masuk surga sendiri, tidak. Tetapi kita bermaksud agar banyak orang teristimewa yang telah mati dalam keadaan yang belum sempurna dapat diselamatkan karena Tuhan berbelas kasih kepada kita melihat tindakan kita yang benar. Inilah yang dinamakan sebagai korban rohani. Sehingga tadi Yesus mengatakan, kalian dituntut darah semua nabi. Kesalahan masa lalu menjadi tanggung jawab kita. Dengan demikian, maka kita masuk kepada poin yang ketiga, sengatan hati. Dalam poin ketiga ini saya ingin mengutip surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 3 sampai 4. Akan tiba saatnya orang tidak mau lagi menerima ajaran yang sehat dan benar. Sebaliknya mereka akan mengumpulkan banyak guru yang hanya akan mengajar apa yang diinginkan oleh telinga mereka, sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan mereka yang tak terpuaskan. Mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan memilih untuk mendengarkan dongeng atau mitos yang menyimpang. Teks ini menjadi jawaban atas reaksi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus. Hidup mereka tidak menjadi lebih benar, tetapi justru sebaliknya mereka mengintai Yesus agar bisa menjebaknya lagi. Hati mereka tidak dingin, tetapi justru menjadi panas dengan berbagai upaya untuk menangkap Yesus. Pada akhirnya kekejian hati mereka berujung pada peristiwa salib Yesus. Kritikan dan kecaman Yesus bukan menjadi sarana perbaikan diri, tetapi hati mereka makin terbakar karena tersinggung dan harga diri mereka merasa dijatuhkan sehingga membela diri dengan muara tindakan keji. Oleh karena itu, hati-hati, hati yang gampang tersengat oleh api amarah, oleh harga diri, bisa menjadi tanda kita sedang tidak beres. Mari kita mencoba merenungkan hari ini, justru berangkat dari kecaman Yesus, agar dapat mengobati luka hati kita. Tuhan memberkati.